itu lupain aja, nggak usah takut dengan itu ya. Pokoknya check-in, masuk, pakan itu sudah ada di dalam. Sebelum ayam masuk sudah kita tebar. Oke. Dan jangan dikasih di wadah, tabur aja. Biar semuanya langsung kebagian. Karena kalau kita kasih tempat makan, itu tadi saat ada persaingan, beberapa ekor nggak makan, dia nggak akan makan sampai 2-3 hari loh, untung. Biasanya dia berjejer di pinggir atau di pojok. Biasanya gitu. Ya, uring-uringan, ngambok-ngambok. Gimana nggak ngambok, mak nggak punya. Mak nggak dikasih, bapak nggak punya. Oke. Karantina. Paham ya? Jadi yang kedua apa? Yang pertama kali masuk adalah makan. 1 jam kemudian baru boleh dikasih minum. Ya. Biasanya saat masih makan, dia megap, biarin aja. Nggak akan mati kok. Ya. Bukan, hah? Nggak pernah ngomong. Soalnya ya, walaupun dia megap, misal nggak apa-apa, aman-aman aja. Ya. Jadi 1 jam kemudian baru dikasih minum. Insya Allah nggak perlu masuk apa-apa. Saya katakan catatan. Ini berlaku untuk semua jenis ayam ya, mau ayam kampung kayak mau ayam apapun. Minumnya biasa nggak dikasih unggas. Minumnya biasa nggak dikasih air putih. Pertama awal enggak, nanti 1 jam setelah dikasih makan baru dikasih minum. Terserah mau kopi kayak mau sirup kan apa. Mantap, sipir. Kalau pola ayam pertama kali dikasih minum adalah rotan. Ya. Jadi setelah minum atau setelah makan baru air minum yang kita kasihin, yang dikasih adalah rotan. Ya. Dosisnya 1 mili untuk 1 liter air minum. Saya ulangi ya. Jadi suhu siapin dulu antara 30 sampai 32, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Usahakan segitu, yang ideal boleh 31 aja di setengah tengah. Itu aman banget ya. Habis itu ayam masuk, pakan sudah ada di situ, biarkan dia makan. 1 jam kemudian baru dikasih minum rotan. Selesai, nggak perlu apa-apa kata-kata. Pengalamannya gitu. Ya. Kemarin terakhir kita pelihara 1 kandang kita kan 22.000 ya. Itu matinya cuma 4. Mantap. Ya itu udah yang rahasia kok. Oke. Kunci rahasianya di 7 hari pertama tadi itu. Jangan paham ya. Oke. Terus lanjut. Itu kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga tetap rotor kasih ya. Tapi ngasih rotornya itu hanya 2 jam. Maksudnya gini, misalkan anggaplah ayam masuk itu misalkan jam 6 pagi misalnya. Nah kita kasihin di jam 7 sampai jam 9. Habis itu ganti dengan air minum biasa. Besoknya pun sama. Nah besok hari kedua, ketiga itu jam 6 sampai jam 8. Ya, yang pakai rotor. Ya. Jadi kemungkinan dikit kok butuhnya, nggak banyak. Ya. Kalau ayam 5.000 paling butuhnya sekitar 10 liter aja sehari. Habis itu lanjutnya air minum biasa. Rotannya ditutup. Kenapa? Kalau sehari full 24 jam kasih rotor, nanti ayam boiler berubah jadi ayam kampung. Artinya nggak ada lemak, nggak ada air, benar-benar persis kayak ayam kampung. Yang jadi masalah satu, biasanya pengalaman kita pernah juga sampai panen seperti itu. Kita kan mau jualan daging. Bobot. Cari bobot. Kita selisihnya 1 sampai 1,2 on. Tapi kualitas daging itu balik 90% kayak ayam kampung. Tekstur dagingnya bahkan rasanya pun lebih enak kayak ayam kampung. Ternyata setelah kita coba terus 3 hari pertama itu aman. Ayamnya kayak kampung tapi tetap bobotnya nggak hilang. Jadi cukup 3 hari aja. Dan itu diberikan selama 2 jam. Jadi 2 jam, habis 2 jam, angkat, ganti. Hari ketiga juga sama ya? Ya, sama. Jam 6 sampai jam 8. Sampai situ bisa dipahami?
Ini untuk bebek pun sama ya, bukan Unggas, untuk ya? ayam. Pokoknya unggas semua sama. Oke. Untuk unggas semua sama. Ini kita baru bicara pedaging dulu ini ya. Baru bicara pedaging dulu. Diulangi. Suhu siapin dulu. Ketika check in, kayak kasih makan apa? Pakan. Makan dulu ya, ya kan? Sampai dia kemudian boleh minum. Cuma minumnya apa? Roter. Oke. Terus 1 mili per liter. Oke. Hari keempat dan seterusnya sampai diangkat sampai panen itu minumnya jamu. Jamu gas. Aku pernah kasih jamu ikan, alhamdulillah mencret. Dikasih jamu sapi, alhamdulillah beraknya berak putih. Jadi nggak boleh kebalik gitu ya. Jadi jamu untuk unggas ya jamu unggas nanti. Ini kita praktekin habis ini. Kita bikin jamu unggasnya. Itu pemberiannya sama, tetap di jam 6 sampai jam 8. Kalau saya jam 8 angkat, walaupun belum habis. Oke. Jadi berlebihan nggak bagus. Oh kurang nggak bagus. Dosis. Nggak ada dosis. Nggak ada. Diambil di perut. Ya. Jadi habis nggak habis jam 8 angkat. Itu aja udah. Ya. 3 mili per liter. 3 hari sekali. Jadi nanti hari keempat kan, ulangi lagi hari keberapa? 7, hari ke-10, ke-13, ke-16 gitu. Ya. Jadi tidak tiap hari. Ya. Ulangi. Jadi mulai hari keempat kasih jamu unggas, ya. Jamu unggas dosisnya 3 mili per liter. Itu di hari keempat 3 hari sekali. Ya. Jadi jadi hari keempat nanti kan 3 hari lagi hari ke-7. Kecuali jika ada beberapa ekor yang sakit itu dicekokin, dipisahin, lebih baik dikarantina. Kalau ada. Ya. Karena kan sekarang ini banyak yang unik-unik, baru masuk aja ada yang kakinya 3. Itu justru di usia sekarang udah sadis-sadis banget. Menyegar. Ada yang masya Allah, yang seharusnya di akhir malah dimasukin. Yang penting hitungannya 102 dong itu. Jadi yang 2-nya itu bukan bonus ya, yang akhir itu buat dicekin. Memang bagusnya breeding sendiri. Emang gitu. 3 hari sekali sampai Oke, panen. sampai situ ada panen. Sampai panen ya 3 hari. Sampai panen. Jamunya. Jamunya sampai panen. Panen kapan ya tergantung pasar. Ada yang minta 1,2, 1,5, ada yang minta 2 up, macam-macam. Oke, ini selama proses birthing dulu ya kita berbicara ya. Oke, kalau pemindahan pelebaran sekat itu standar, nggak ada yang berbeda, sama. Ya. Biasanya per 12 jam itu naik menambah 10%, sama lah standar. Ya, kalau ini bisa per 12 jam. Pelebaran. Nanti kalau 10 hari ya, itu kan berarti kalau per 12 jam ada beberapa kali pelebaran ya. Itu atapnya yang plastik, itu tetap mengikuti itu ya. Tetap ngikutin. Ya. Luasan aja. Ya kalau daerah panas biasanya 7 hari paling lama juga 10 hari itu udah dibuka. Buka los 180. Tapi kalau yang daerah dingin di atas 500 itu biasanya hari sampai 14 hari baru dibuka. Gitu maksudnya. Bisa dipahami sampai situ. Ya, sekarang lanjut. Ini yang pokok-pokoknya aja lah ya, yang pokok-pokoknya aja. Boleh minta minum? Minum. Wah, coba. Minum roter. Aduh, colokannya. Kita satu. Udah, lanjut ya. Itu di seminggu pertama. Lulus seminggu pertama tadi. Fantastis hasil. Itu pengalaman aku. Ya. Dulu zaman tahun 91 awal aku pelihara ya, tahun pertama. Itu sampai tak nyalain radio sekencang-kencangnya. Lewat. Sambil jalan aku bawa bambuan kerelek. Dan sampai sekarang itu masih banyak yang seperti itu ya. Tapi ternyata pemberian per 3 hari itu stressing nggak ada. Petir segede apapun antang-antang aja. Ya, itu luar biasa. Ya.
Zaman dulu ya gitu lah, aku sengajain biar apa, biar orang masuk aja nggak boleh. Kalau sekarang malah aku sengaja, ya. Ayam masuk gua ada kemudian aku malah gebrak-gebrak. Ternyata kan asal apa efek dari rotor 3 hari. tesnya dia udah kepala, dia udah nggak kagetan lagi. Dulu ada kopi dar siap-siap aja sedih gitu, gebrak ya mas. Sekarang nggak ada kejadian kayak gitu, aman-aman aja. Jadi ini kuncinya di seminggu pertama kuncinya. Ya. Jadi 3 hari pertama kalau termasuk tak cukup 2 jam, ya. Kemudian hari keempat, hari ke-7 jamu masuk, insya Allah. Ya. Cuma kalau kuncinya gini, kalau jenengan yang pingin kesana yang nggak ada mencret, nggak ada berak putih, berak hijau gitu ya, nggak ada tetel. Kuncinya satu, bikin jamunya harus benar-benar berhasil, ya. Terus nggak boleh nawar, walaupun mungkin anggap ya dengan bahan yang agak sedikit susah ya. Itu harus punya, karena apa? Satu bahan nggak ada, itu nggak efektif nantinya. Kurang. Ya. Contoh inilah aja lah. Kemarin aku sempat iseng aja tuh, perkutut kita ya. Iya. Tuh sampai melilit lehernya tuh sampai ngelintir. Tetelo. Nggak sampai 5 menit, ngelintir. Ya. Ketika jamunya benar, ketika rotarnya benar. Oke. Nah sekarang jamu unggas dulu cukup aku dengan jamu unggas. Sekarang aku malah tambah dengan resepit yang buat manusia. Please. Ya. Jadi seminggu sekali kamu kasih resepit. Seminggu sekali. Alhamdulillah nggak pernah ada kasus. Ya. Lagi wabah ende, lagi wabah kiri kanan kita kena penyakit tangan tangannya ada yang kena. Sampai akhirnya gini, kita mungkin termasuk yang paling ekstrim di perlakuan. Biasanya orang kalau masuk kandang, jika ada yang akan masuk itu harus disemprot, harus kakinya cuci dengan formalin bla bla bla. Wah, aku itu ketawain. Ini antum ini sarap apa? Kenapa? Bukan, nggak logik lah kata aku kan. Ya sekarang aku pengen nanya, telai ayam sama kaki itu tuh kotoran mana kata aku kan? Dia kan? Apa? Cuma di junub sekalian. Yang jadi masalah kan, kecuali kataku gini, kalau ayam sekalinya BO ya udah kita cobekin gitu, ya kan? Kita semprot, kita pel lantainya, oke lah, aku buka ini, buka kaki, buka sendal gitu. Nah, ini kalau ayam lebih kotor dari kaki kita, ngapain juga gitu kan? Ya kita nggak ada, kenapa? Apa coba? Resepit. Orang ayamnya udah sehat, tadi dia mau ngapain juga, dia nggak kebal. Ya, dulu kalau misalkan ada kandang tetangga walaupun jaraknya 10-20 meter belum selesai, belum berani masuk ayam. Khawatir. Gitu. Dulu begitu. Aku sekarang bodo amat. Satu kandang aku malah beda umur. Aku sekat ini minggu depan kandang yang ini masih di dalam kandang yang sama. Aku sekat. Anteng aja, nggak ada masalah. Ya kalau yang semuanya sehat ini sehat, terus yang garang apaan? Yang mau dilodin ini apa? Paham ya? Jadi kuncinya apa? Ya ayamnya sehatin dulu. Oh belum misalnya nggak ada masalah. Mau satu kandang ditingkat-tingkat umurnya juga nggak masalah. Ya. Jadi paham ya? Ini biar nggak salah kapan nanti kesehatannya. Jadi kita bodo amat. Kapan aja masuk, bodo amat. Tapi yang 7 hari pertama tadi tolong dilakukan dengan benar. Insya Allah nggak ada masalah. Oke. Untuk yang resep tadi pemberiannya kan 1 minggu sekali ya. Itu dosisnya berapa ya? Dosisnya itu kemarin, oke kita hitung gini. Ayah itu per 1 tangki yang 1 ada di apa namanya? Turun ya, atau turun 1000 atau aku masuknya 1 botol 600 ml. Berarti berapa ya? 6 mili ya? 6 mili untuk 1 liter. 6 mili untuk 1 liter. Alhamdulillah aman-aman aja lah. Kita coba juga ke ayam kampung. Kemudian coba juga tuh, aku juga kan ada kan ayam dikit-dikit tuh, aku nggak banyak di sini ya. Ayam hobi itu. Alhamdulillah
aman-aman aja itu. Ini untuk berlaku untuk semua strain ya. Untuk semua jenis apapun. Semua unggas. Ya, semua jenis unggas. Bedanya kalau jangan nanti pelihara puyuh itu dosisnya separuh dari ayam. Kalau untuk puyuh, ya, ya, untuk puyuh separuhnya. Jadi kalau untuk ayam tadi 1 mili per liter, kalau untuk puyuh setengah mili untuk 1 liter. Nah, lanjut. Itu baru berurusan dengan minumnya, ya kan? Nah sekarang dengan makannya, aku ingin nanya nih, Bang Eka, dengan berapa komposisi atau dosis makan per hari? Yang ngikutin itu ya, ngikutin apa? Bobot. Iya. Oke, berapa persen dari bobot? Ya kadang bisa sampai 20. Apa ya? 20% setiap hari. Setiap hari 2 kali pemberian. Jujur kalau kayak gini, ini dermawan namanya. Jebol. Dermawan telek. Kemauan tae. Jadi kalau nyari kohe ayam nanti nyarinya ke kandangnya, Bang Eka. Dermawan. Bagus ya, dermawan Siap, telek. siap. Kenapa? Gini. Pencernaan ayam unggas itu pendek. Ya. Artinya apa? Saat melebihi kapasitas daya seratnya, maka semua makanan itu akan keluar. Dorong. Makanya aku bilang ini dermawan telek ini namanya. Oke, 1 kilo berapa bang? dengerin. Kapasitas kemampuan daya serap pencernaan unggas, bukan cuma ayamnya, termasuk bebek ya, itu cuma 15% maksimum. Itu pun kalau ayamnya, kalau bebeknya sehat. Kalau nggak sehat, bahkan mungkin bisa kurang lagi daya serapnya. Artinya saat kita ngasih lebih dari 15, itu kita buang-buang pakan. Kalau ayamnya seekor 100, ya. Tapi kalau ayamnya 5.000, Lumayan. berapa kilo gagas yang akan kita buang? Kalau ayamnya 100.000, berapa kilo itu yang kita buang? Ya, malah disitulah keuntungan kita. Ya, semalam kita ngobrol katanya dari 5.000 ekor sekitar 4-5.000 per ekor. Kata aku biasa 11.000. Kenapa? Banyak yang dibuang. Padahal ayam daya cernanya di seminggu pertama hanya 15% maksimum, nggak boleh. Tapi ngapain kita buang-buang pakan? Oke. Contoh cara ngitungnya gini. Misalkan anggap ayamnya 1.000 ekor. Hari pertama berapa pakan yang dikasih? Ayo hitung. Katakanlah 100 gram. Anggap VOC saat masuk check-innya itu 40 gram. Rata-rata anggap aja lah. Ayo, gimana cara ngitungnya? 40 kali 1.000. 40 kilo. Rasanya 15. Berapa kilo coba? 15% kali. 40 kali 40. Ini matematiknya dulu 5 kali. Oh, 6 kilo ya. 60 kilo. 6 kilo. 40 gram. 6 kilo. Kalau 1.000 ekor 40 kilo. 40.000, berarti kan 40 kilo kali 15%. 4 kilo, 6 6 kilo. kilo kan? Iya. Berarti hari itu hanya dikasihnya 6 kilo sehari itu. Nggak boleh lebih. Dibagi. Lebih dari itu tuh buang-buang pakan. Pasti pertanyaannya, ya dikit banget ya, bodo amat. Kan? Awas loh, ayam itu nggak mengenal kenyang, taunya lapar. Ya, karena ayam nggak punya lambung. Ayam itu cuma pembolok. Beda dengan rumensia. Jadi selama kelihatan ada makanan, ya ini makan aja terus. Gitu. Ya. Jadi nggak usah ngeliat tempoloknya gede, nggak usah. Orang tempolok tempat nyimpan sementara, habis itu dia keluarin gitu aja. Nggak ada lambungnya kalau enggak. Paham ya Bang Eka ya? Yang lain juga ya. Jadi apa? Tapi ada tapinya. Kenapa? Kasus kedua, kasus pertama tadi apa? Ketika suhu nggak normal. Ketika yang kedua, ketika perkembangannya.
Yang ketiga, ini kalau pemberian ini nggak benar, biasanya yang hari ke-14 banyak yang mati. Gara-gara apa? Cara pemberian pakan yang salah. Bukan soal banyak tak banyaknya, tapi apa? Gini, bukan. Interval. Pembentukan sel darah dengan pembentukan paru-paru jantung unggas itu berbanding lurus. Artinya tuh gini, ayam saat mulai, bukan lahir kalau ayam ya, atas ya. Nah, mulai netes itu paru-parunya baru berfungsi 25%. Jantungnya pun sama, baru berfungsi 25%. Ya. Saat kita kasih pakan jor-joran, misalkan ini kita bermain logika itu dengan sederhana ya. Saat makannya 1 gram, maka terbentuk 1 mili darahnya. Dibentuk. Ya. Ketika misalkan kasih 10 gram, maka 10 gram yang terserap, maka akan terbentuk 10 mili juga. Permasalahannya, ketika di atas 1 mili, maka kemampuan jantung paru-paru tidak akan berimbang. Ujung-ujungnya dia biasanya bertahan 10 hari. Nanti matinya itu biasanya belakang, di bawah kalau dibalikin sampai mau ke pantat, Biru-biru. itu biru kemerah-merahan. Itu pecah, bukan E. coli. Selama ini dibilangnya ini E. coli, bukan, bohong itu. Gara-gara apa? Tidak berimbang antara pasokan makan dengan pembentukan ayam. darah dan pembentukan jantung paru-parunya. Makanya dibatasi. Apa? Yang 15% tadi jangan sekaligus blok dikasihin, tapi diatur di 7 hari pertama. Memang jadi banyak kerjaan, tapi kalau pengen sehat, ya harus dilakukan. Ya. Tadi anggaplah dari 1000 ekor itu harus berapa? 6 kilo kan? Itu harus pembentukan sel jantung sama paru-paru itu per 4 jam. 4 jam dia mulai berkembang dari 5% jadi 26%. 4 jam lagi, nambah lagi tuh. Selama seminggu begitu. Sampai sempurna di seminggu pertama. Kalau umur 7 hari baru full sempurna jantung sama paru-parunya. Jadi kita ikutin akhirnya apa? Pemberian pakannya diatur. Jadi yang 6 kilo tadi dikasihin 4 jam sekali, bukan 6 kilo, bukan. Wong totalnya hari itu harus 6 kilo tuh. Ya. Oke. Nah sekarang 1 hari kan 24 jam, berarti di 6 kali kan pemberian. Misal awal masuk ayam misalkan jam 6 misalkan ya, maka 1 kilo. 4 jam kemudian 1 kilo lagi. 4 jam kemudian 1 kilo lagi. Yang banyak protes biasanya anak kandang. Serius. Ya, pas jam 2 Anak-anak biasanya banyak protes ya. kerjanya banyak. Kerjaan ini banyak, kata aku ya udah. Ini kan ceritanya kita kan usaha, Iya. mau cari duit. Oke. Bukan sekedar menghidupkan ayam loh ini. Jadi kita kalau nggak cari duit sampai pelihara ayam. Ngerti ya? Masuk. Pikirnya apa? Kita mau bisnis bukan pelihara ayam gitu loh.